Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Budiman, MPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cipongkor. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan atau menyajikan sebuah video hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Adapun hal yang saya soroti di sini adalah kedisiplinan dan motivasi siswa kelas 12 dalam KBM tatap muka yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Cipongkor pada tahun pelajaran 2022-2023 saat ini. Adapun deskripsi permasalahan yang saya hadapi ketika pertama kali berhadapan atau menemui atau bertemu dengan siswa di awal pertemuan di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama itu saya melihat ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kedisiplinan siswa untuk masuk ke kelas ini secara tepat waktu ini masih rendah. Terus yang kedua, saya juga melihat beberapa siswa terutama ya motivasi belajarnya untuk di kelas khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini masih saya katakan masih rendah. Terus yang ketiga, siswa cenderung kurang aktif di kelas gitu ya. Jadi ketika saya memberikan kuis, saya memberikan beberapa latihan dan juga permasalahan-permasalahan yang bisa didiskusikan, ini kelihatan siswa ini masih kurang aktif di kelas. Lalu saya mencoba mengidentifikasi kira-kira akar permasalahannya itu apa saja. Ternyata saya menemukan ada 3 hal yang mungkin menjadi akar permasalahan. Yang pertama, selama ini mungkin karena kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring ya kurang lebih ya 3 tahun lah. Ini menjadi akar permasalahan yang utama bagi siswa, sehingga tingkat kedisiplinannya dan juga motivasinya ini masih rendah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mungkin karena sudah terbiasa ya. Yang kedua, sudah terbiasa atau sudah menjadi kebiasaan selama daring, mereka mungkin tidak dituntut untuk disiplin secara waktu, termasuk juga untuk aktif karena mungkin sulit ya untuk aktif di kelas daring itu agak sulit, sehingga mereka mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Terbayang mungkin selama 3 tahun mereka belajar tidak terlalu ya tidak dilaksanakan dengan tatap muka, artinya dengan daring. Itu kebiasaan-kebiasaan seperti kurang disiplin ya, tidak tepat waktu, dan juga mungkin keaktifan di kelasnya kurang terlatih seperti itu. Terus yang ketiga, beberapa siswa ini merasa saya lihat gitu ya, saya perhatikan, bahkan beberapa siswa pernah saya juga ajak berbicara, ini sepertinya belum siap menghadapi KBM tatap muka karena memang yang tadi saya sebutkan, mereka ini sudah terbiasa dengan KBM daring. Jadi sepertinya KBM tatap muka ini di awal bagi mereka menjadi sebuah beban mungkin, karena sudah terbiasa dengan KBM yang dilaksanakan secara daring. Maka dari itu saya mencoba untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Kenapa? Karena memang ini perlu segera ditangani, karena nanti tidak akan berhasil pembelajaran di kelas secara tatap muka apabila siswa ini kurang disiplin dari segi waktu dan juga tidak memiliki atau kurang motivasi untuk belajarnya. Sehingga waktu itu saya membuat kesepakatan belajar bersama siswa yang tentu saja memuat hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, khususnya disiplin dalam waktu. Bahkan saya meminta ada toleransi waktu. Mereka bisa terlambat datang di pelajaran saya, itu hanya 5 menit, dan lebih dari itu mereka harus diberikan sanksi, yaitu yang ada hubungannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa membacakan pantun, membacakan puisi atau lain sebagainya, atau bercerita dan lain sebagainya. Otomatis hal tersebut
disepakati ya bersama siswa, dan siap mereka untuk tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu mereka akan diberikan sanksi. Dan tentu saja ada apresiasi bagi mereka-mereka yang atau siswa yang memiliki nilai kehadiran, termasuk nilai kedisiplinan yang baik dalam segi waktu, kehadiran mereka di kelas tepat waktu, termasuk keaktifan mereka di kelas pun. Saya bersama siswa membuat kesepakatan bahwa untuk dua hal tersebut itu memiliki bobot persentase nilai yang tinggi. Jadi nilai kehadiran dan keaktifan di kelas ini cukup tinggi. Untuk apa? Untuk memotivasi mereka agar bisa hadir 100% di kelas, tepat waktu, dan lain sebagainya, termasuk mereka di kelas aktif untuk melaksanakan tugas yang diberikan, latihan-latihan, termasuk mungkin aktif untuk bertanya, menjawab, memberikan pendapat dalam diskusi dan lain sebagainya, sehingga nilai kehadiran dan nilai keaktifan di kelas ini menjadi bobotnya, bobot presentasi nilainya ini sangat tinggi, sehingga tentu saja ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi peserta didik atau siswa, sehingga mungkin mereka akan meningkatkan kedisiplinan, khususnya disiplin dalam hal waktu dan juga keaktifan di kelasnya. Nah, lalu ketika sudah diberikan alternatif solusi seperti itu, setelah saya sepakat bersama siswa untuk melaksanakan kesepakatan belajar tersebut, hasilnya ya saya bersama siswa itu menyepakati kesepakatan tersebut ya, kesepakatan belajar yang telah dibuat, dan mereka siap untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati. Terus yang kedua, siswa mulai terlihat memiliki kedisiplinan di pertemuan-pertemuan berikutnya, terutama dalam waktu saat masuk kelas. Jadi mungkin hanya 1-2 orang saja yang masih ada terlambat begitu ya, tetapi sebagian besar ini sudah mulai terlihat disiplin dalam waktu. Bahkan hampir kurang lebih 70% siswa ketika saya masuk misalnya jam 7, mereka sudah ada di kelas kurang lebih sejumlah 70%. Terus yang ketiga, keaktifan siswa di kelas lambat laun mulai tampak ya. Kenapa? Karena mungkin mereka tertarik dan termotivasi untuk aktif di kelas dikarenakan apresiasi dalam bentuk nilai yang disepakati itu cukup tinggi dari segi kedisiplinan waktu dan juga keaktifan. Nah, sehingga saya melihat kegiatan KBM di beberapa pertemuan ke belakang ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan beberapa siswa bahkan bervariasi, tidak hanya 1 orang 2 orang, sudah ada beberapa orang yang sudah berani tampil untuk mengerjakan latihan-latihan, tugas-tugas yang saya berikan khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sumber rujukannya tentu saja saya tidak lepas dari dokumen KTSP SMA Negeri 1 Cipongkor yang memuat mengenai standar isi, standar kompetensi lulusan, termasuk juga bagaimana standar pengolahan penilaian gitu ya. Jadi saya tidak lepas dari dokumen KTSP, sehingga tetap meskipun ada bobot presentasi nilai yang saya tinggikan di nilai kehadiran, nilai kedisiplinan, dan juga nilai keaktifan, tapi tetap ini tidak menyalahi aturan yang sudah diterapkan atau dicanangkan dalam dokumen KTSP SMA Negeri 1 Cipongkor. Terus yang kedua, untuk mendisiplinkan siswa, saya juga tidak pernah lepas dari tata tertib yang sudah dibuat oleh SMA Negeri 1 Cipongkor, khususnya tata tertib siswa SMA Negeri 1 Cipongkor yang telah dibuat khusus oleh mungkin bagian kesiswaan, sehingga untuk menerapkan aturan-aturan khususnya aturan-aturan kedisiplinan waktu, kehadiran, termasuk juga aturan-aturan lain, itu saya menyesuaikan dengan tata tertib siswa SMA Negeri 1 Cipongkor. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa khususnya di awal tahun pelajaran 2022-2023 berkenaan dengan permasalahan kedisiplinan waktu dan juga keaktifan ya, atau motivasi siswa dalam belajar, khususnya dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar tatap muka di tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Cipongkor. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.